Halo semuanya, perkenalkan saya Megatlina Hanatira dengan NIM 2023-011-042 dari kelas Akuntansi B. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat penjelasan mengenai tugas dari mata kuliah Tata Kelola Perusahaan dan Manajemen Risiko dengan dosen pengampu Bapak Ari Eksandi, SE MAK. Tantangan utama dalam melakukan asesmen GCG itu biasanya muncul karena GCG bukan hanya soal ada atau tidaknya aturan, tetapi soal bagaimana aturan itu dijalankan. Banyak indikator GCG yang sifatnya kualitatif, misalnya soal komitmen pimpinan, integritas, dan independensi atau budaya kepatuhan. Hal-hal seperti ini sering dinilai berdasarkan persepsi sehingga hasilnya bisa berbeda tergantung siapa yang menilai. Selain itu, masalah yang paling sering terjadi adalah data dan dokumen pendukung yang tidak lengkap atau tidak tertata rapi. Kadang kebijakan sudah ada, tetapi bukti penerapannya itu tidak jelas. Misalnya, tidak ada dokumentasi tindak lanjut, tuntutan rapat, atau catatan pengawasan yang memadai. Tantangan berikutnya adalah adanya perbedaan antara kepatuhan formal dan praktik nyata. Di atas kertas semuanya terlihat bagus, tapi saat dicek lebih dalam, sistem pelaporan pelanggarannya itu tidak digunakan. Komitenya juga hanya formalitas, atau keputusannya itu masih dipengaruhi kepentingan tertentu. Ditambah lagi, sering ada resistensi internal karena unit yang dinilai itu merasa terancam. Jadi, jawaban wawancara itu cenderung dibuat aman dan terlalu positif. Lalu untuk meningkatkan keakuratan asesmen, langkah pertamanya adalah membuat standar penilaian yang jelas dan rinci, bukan sekedar indikator umum, tetapi juga memakai rubrik penilaian yang punya definisi, kriteria, dan contoh bukti untuk setiap level skor. Dengan begitu, penilaian juga konsisten dan juga tidak bergantung pada selera asesor. Langkah berikutnya adalah memakai triangulasi bukti, artinya asesor tidak boleh hanya percaya pada satu sumber seperti wawancara atau dokumen yang disiapkan. Harus digabungkan antara dokumen dan juga observasi proses, uji sampel transaksi, data sistem, dan konfirmasi silang dari beberapa pihak. Selain itu, asesmen harus fokus pada menilai apakah sistemnya itu benar-benar berfungsi, bukan hanya ada. Contohnya, bukan hanya mengecek apakah ada whistleblowing system, tapi apakah kanalnya aman, apakah orang berani melapor, seberapa cepat laporan ditindaklanjuti, dan apakah pelapor dilindungi. Metode sampling berbasis risiko juga penting supaya penilaian lebih tajam dan area rawan seperti pengadaan, vendor, konflik kepentingan, gratifikasi, dan keputusan yang bernilai besar. Agar asesmen lebih efektif, hasilnya harus langsung diterjemahkan menjadi rencana perbaikan yang nyata. Jadi setelah laporannya selesai, harus ada action plan yang jelas, yang apakah siapa yang diperbaiki, siapa penanggung jawabnya, target waktunya kapan, dan indikatornya keberhasilan itu apa. Action plan ini juga perlu dimonitor secara berkala supaya perubahannya itu benar-benar terjadi. Independensi asesor juga harus dijaga, karena jika asesor terlalu dekat dengan pihak yang dinilai, hasilnya bisa kurang dipercaya. Selain itu, asesor juga perlu dibekali kompetensi yang kuat, termasuk audit berbasis risiko, teknik wawancara yang mampu menggali fakta, dan kemampuan analisis data. Lalu penggunaan teknologi dan data analitis juga akan sangat membantu karena bisa mendeteksi pola transaksi yang tidak wajar dan membuat asesmen lebih berbasis bukti. Lalu terakhir juga instrumen penilaian juga harus selalu diperbarui agar sesuai dengan risiko terbaru, misalnya risiko digital, keamanan data, tuntutan tata kelola modern, supaya asesmen itu tidak ketinggalan zaman dan rekomendasinya tuh benar-benar relevan. Sekian penjelasan dari saya pada video ini. Terima kasih atas waktu dan perhatian yang diberikan.